Sebagai tipe support, Ning Rongrong nyaris menjadi target pertama. Beruntung dengan tali akarnya, Tang San berhasil membantunya. Dilanjutkan dengan kombinasi serangan mereka bertiga untuk menjatuhkan Guru Zhao. Menggunakan strategi super ofensif, pihak Tang San tidak memberikan sedikit pun lawannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sayangnya pertahanan dari Guru Zhao benar-benar tidak tertembus. Lanjut ke pola serangan kedua, kali ini mereka mendapatkan buff dari Ning Rongrong untuk menggempur Guru Zhao dengan serangan berkecepatan tinggi. Sejauh ini serangan-serangan mereka masih belum berarti apa-apa bagi Guru Zhao. Bahkan parahnya sejauh ini Guru Zhao sama sekali belum menggunakan kekuatan roh pelindungnya. Fatality. Sampai ketika Tang San berhasil mendesaknya menggunakan penjara tali akar beracun, akhirnya memaksa Guru Zhao untuk serius. Ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Pihak Tang San yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya kini benar-benar tak sanggup lagi berdiri. Akan tetapi saat melihat Xiao terluka akibat melindunginya, ia merasa telah menjadi kakak yang tidak berguna. Lantas ia pun emosi dan mencoba melawan seorang diri dengan menggabungkan teknik mata rahasia, telapak tangan besi dengan kemampuan rumput biru peraknya. Terbukti cara ini cukup efektif untuk bisa sedikit mengimbangi Guru Zhao. Tetapi Guru Zhao kembali mengamuk dengan melepaskan skill cincin roh keempatnya yang berumur puluhan ribu tahun. Teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan gravitasi di area yang ia kehendaki. Sementara Tang San yang tak berhenti berpikir sedikit belajar dari pertarungan melawan Dai Mubai kemarin. Ia memanfaatkan skill kedua yang bernama Rotan Hantu, yaitu kemampuan parasit rumput biru peraknya untuk membatasi pergerakan dari Guru Zhao. Dan akhirnya dengan usaha yang keras, ia dapat menembus pertahanan dari teknik perisai roh pelindung tipe hewan tersebut. Guru Zhao yang mulai kewalahan menggunakan skill dari cincin roh kelimanya, yaitu gravitasi super kuat Black Hole. Di puncak pertarungan karena benar-benar sudah terpojok, Tang San pun terpaksa menggunakan kekuatan dari roh pelindung keduanya, yaitu hantaman keras Palu Huotien yang sama sekali tak bisa ditangkis. Dai Mubai lalu memanggil Oishiki untuk mengeluarkan sosis pemulihannya guna mengobati semua orang yang sedang terluka. Pasca duel yang sangat sengit tersebut, Guru Zhao mengakui kehebatan dari Tang San dan memutuskan untuk meluluskan mereka semua dalam tes kali ini. Selain itu, Tang San juga membantunya mengeluarkan jarum beracun yang tertanam di tubuh Guru Zhao. Di malam harinya, Guru Zhao dikejutkan dengan suara misterius yang memanggilnya dari luar akademi. Ia pun bergegas untuk mengikutinya sampai masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah itu muncullah sosok pria berjubah hitam, namun Guru Zhao sama sekali tak bisa mengenalinya. Dengan melihat beberapa cincin roh tingkat tinggi yang melingkar di tubuhnya, terungkap bahwa sosok misterius itu ternyata adalah seorang master roh dengan gelar Dao Luo yang sontak membuat Guru Zhao gemetar ketakutan karena menyadari perbedaan kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh. Ialah Master Huotien yang bernama Tang Hao, ayah dari Tang San, pemilik roh pelindung legendaris Palu Huotien. Tujuannya datang ke sini adalah untuk memberi pelajaran kepada Guru Zhao supaya tahu bagaimana rasanya ditindas oleh orang yang memiliki level jauh di atasnya. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi Sri Langge pun datang dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud roh burung hantu dengan level kekuatan 78. Ia bernama Flander. Namun di sini ia langsung menyadari kalau orang di depannya adalah Tang Hao, orang terkuat bergelar Dao Luo. Ia pun langsung menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi Tang Hao yang terlanjur emosi karena Guru Zhao telah berani mengganggu putranya, ia pun memberinya pelajaran serupa agar tidak menindas orang yang lebih lemah. Setelah ia puas menghajar Guru Zhao sampai babak belur, Tang Hao pun membiarkannya tetap hidup dan berpesan agar mereka menjaga putranya dengan baik di akademi ini. Keesokan harinya diperlihatkan Tang San yang sudah siuman dari pingsannya.
ditemani seniornya Oishike yang semalaman menjaganya. Ia lalu menawari Tangsan untuk memakan sosisnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Namun Tangsan menolaknya dan lebih memilih untuk melakukan kultivasi. Setelah kondisinya membaik, Tangsan pergi ke tempat pertarungan sebelumnya. Di sana ia membersihkan belasan jarum beracunnya yang sempat ia gunakan untuk melawan Guru Zhao. Sembari itu, ia mulai berpikir untuk meningkatkan efektivitas dari senjata rahasianya seperti saat masih di kehidupannya dulu. Karena pasti di masa depan ia akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat. Kemudian ia bergegas pergi ke kamar Xiaowu untuk melihat kondisinya yang ternyata juga sudah membaik. Kemudian Tangsan meminta maaf karena kemarin ia tak bisa menepati janjinya untuk melindungi Xiaowu. Tetapi Xiaowu sama sekali tak menyalahkan Tangsan karena memang Guru Zhao lah yang terlalu kuat. Saat tengah berkeliling desa, di tengah jalan mereka menyaksikan pertengkaran seorang laki-laki gendut dengan pacarnya. Diketahui bahwa pria ini juga merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Oishike dan Daimubei yang bernama Mang Hojun. Xiaowu yang merasa geram melihat perbuatan kasar Mang Hojun terpaksa ikut campur. Begitu pula Tangsan yang ingin melindungi adiknya. Karena merasa kesal dengan orang-orang yang berani mencampuri urusannya, ia pun memulai pertarungan. Mang Hojun ini memiliki level yang setara dengan Tangsan, dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan yang sangat istimewa, yaitu kekuatan Phoenix Api. Berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Master Xiao, hewan jenis Phoenix termasuk jajaran hewan terkuat yang memiliki serangan yang sangat bagus. Skill pertamanya adalah roh Phoenix berwujud ayam merah yang terlihat imut, namun ledakannya memiliki daya hancur yang lumayan besar. Dalam upayanya, Tangsan mencoba menangkap Mang Hojun menggunakan tali akarnya. Namun tidak berhasil karena jenis roh pelindung tumbuhan ternyata sangat lemah jika harus berhadapan dengan tipe elemen api. Sampai akhirnya mengandalkan kelincahan dan paras imutnya membuat Mang Hojun lengah sehingga Xiaowu berhasil mendaratkan pukulannya kepada Mang Hojun. Untung saja sebelum pertarungan semakin serius, Daimubei datang untuk memisahkan mereka. Saat suasana sudah tenang, Daimubei lalu menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka di tahun ini hanya memiliki 3 murid, yaitu dirinya, Oishike, dan Mang Hojun. Kemudian ia juga menjelaskan kalau kekuatan roh pelindung milik Mang Hojun mengalami mutasi. Dari yang awalnya hanya burung biasa, bermutasi menjadi Phoenix Api dengan kekuatan elemen api yang sangat kuat. Namun bisa dikatakan kalau mutasi tersebut tidaklah sempurna karena memiliki efek samping, yaitu akan membuatnya cepat emosi dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat hal itu terjadi, ia bisa membakar apapun yang berada di dekatnya. Singkat cerita, semua murid, baik senior maupun para murid baru dikumpulkan untuk bertemu Kepala Akademi Sri Lanka yang bernama Flander, yang juga merupakan pendiri dari akademi ini. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada para murid baru yang mulai sekarang akan menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka. Kemudian ia memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk berlari mengelilingi desa sebanyak 20 putaran. Sementara Daimubei dan Mang Hojun ditugaskan untuk menyampaikan segala aturan akademi kepada para murid baru. Namun sebelum itu, Flander mengajak Tangsan bicara 4 mata untuk menanyakan bagaimanakah kabar dari Master Xiao. Lalu Tangsan memberikan surat dari Master Xiao yang dititipkan kepadanya sebelum berangkat. Entah apa isi surat tersebut, yang pasti hal itu membuat Flander merasa sangat gembira. Sementara itu, kita diperlihatkan kerajaan klan Qibao yang juga merupakan tempat asal dari Ning Rongrong. Terlihat di sana ada ayah Ning Rongrong yang bernama Feng Zi. Tengah mendapatkan laporan dari seorang pendekar pedang bernama Jiansu mengenai Ning Rongrong yang telah melarikan diri dan memilih bergabung dengan Akademi Sri Lanka. Sang ayah cukup merasa lega setelah tahu bahwa Akademi Sri Lanka adalah akademi yang cukup baik. Namun Jiansu yang merupakan paman dari Ning Rongrong merasa sedikit cemas dan ingin memastikannya sendiri. Kembali ke Akademi Sri Lanka, semua murid kembali dikumpulkan termasuk Ning Rongrong dan Oishike yang telah menyelesaikan lari 20 putarannya. Di sini Flander menanyakan kepada mereka apakah mereka berdua telah menyelesaikan tugas yang ia berikan. Dengan ekspresi ragu, Oishike pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun Flander tahu kalau Oishike telah berbohong dengan mencoba melindungi Ning Rongrong. Ternyata ia sendiri diam-diam telah mengawasi mereka. Oishike memang telah menyelesaikan 20 putarannya. Namun Ning Rongrong baru 1 putaran malah pergi jalan-jalan ke kota untuk makan-makan. Hal ini jelas membuat Flander sangat marah karena Ning Rongrong telah melanggar peraturan akademi di hari pertamanya. Ia kemudian memberinya 2 pilihan. Ingin pergi dari akademi atau meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi dengan nada yang angkuh, Ning Rongrong malah mengatakan bahwa Akademi Sri Lanka hanyalah akademi kecil dan Flander bukanlah siapa-siapa. Menurutnya dengan statusnya sebagai anggota klan Cahaya Qibao, ialah yang terkuat di antara murid-murid lain.
Kemudian Flander kembali mempertegas bahwa Dai Mumbai, Mang Hojun, Su Ying, Xiao, dan Tang San masih jauh lebih kuat darinya dari segi kekuatan tempur. Sementara Oishike terlahir dengan bakat yang luar biasa dengan roh pelindung tipe support yang sangat istimewa. Mendengar hal itu membuat Ning Rongrong menangis dan berlari meninggalkan mereka. Flander kemudian menyuruh Oishike untuk pergi menenangkan Ning Rongrong karena tujuan ia sebenarnya hanya untuk memberinya pelajaran tanpa ada maksud untuk mengusirnya. Singkat cerita, pada malam harinya, sebagai latihan pertama, para murid diajak pergi ke kota untuk mengikuti sebuah turnamen. Turnamen tersebut adalah sebuah ajang pertarungan para master roh yang mungkin memiliki level di atas mereka. Sebuah latihan yang sangat bagus untuk memberikan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Dalam arena pertarungan, satu kemenangan akan memberikan 1 poin, satu kekalahan pengurangan 1 poin, dan jika berhasil mengumpulkan 100 poin, maka baru akan mendapatkan lencana tembaga. Flander berpesan agar para siswa mendapatkan minimal lencana perak sebelum kelulusan akademi. Kemudian ia memerintahkan Dai Mumbai untuk mengantar mereka melakukan pendaftaran. Dai Mumbai menambahkan bahwa terdapat 8 lencana dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu lencana besi, lencana tembaga, lencana perak, lencana emas, lencana ungu, lencana permata, lencana rubi, dan lencana berlian. Pada awalnya Xiao menganggap mudah tantangan tersebut karena lencana perak hanya berada di urutan ketiga. Namun Dai Mumbai membantah hal tersebut karena sejak dulu saat ia masih berada di level 29 sampai sekarang, tercatat ia hanya menang sebanyak 29 kali dan kalah 27 kali. Jadi selama ini ia hanya berhasil mengumpulkan total 2 poin saja. Di tempat ini banyak jenis pertarungan yang bisa dipilih, seperti pertarungan 1 lawan 1, 2 lawan 2, maupun 3 lawan 3. Selain mendaftar dalam pertarungan 1 lawan 1, bersama Xiao, Tang San membentuk tim 2 orang untuk mengikuti pertarungan 2 lawan 2. Singkat cerita, setelah mendaftar, Xiao menjadi yang pertama kali maju melawan seorang pria besar berotot yang sepertinya sangat kuat. Jelas pada awalnya dengan tubuhnya yang mungil, semua penonton meremehkannya. Namun Xiao di luar dugaan ternyata dengan mudah bisa mengalahkan lawannya tersebut. Pertarungan berikutnya adalah Tang San melawan Su Ying. Tentu karena pemilihan peserta yang random, secara kebetulan ia mendapatkan lawan dari teman akademinya sendiri. Setelah wasit memberikan aba-aba, Tang San pun langsung menyerang menggunakan rumput biru peraknya untuk berusaha menangkap Su Ying. Akan tetapi Su Ying yang basically adalah petarung yang sangat mengandalkan kecepatan, bisa dengan mudah menghindari satu persatu kejaran tali akar milik Tang San. Di beberapa kesempatan Su Ying juga berusaha mencari celah untuk mendekati Tang San. Sementara menanggapi hal itu, Tang San masih bisa bertahan menggunakan mata iblis ungu guna mengimbangi kecepatan dari Su Ying. Masih terus berupaya menjaga jarak, ia mulai mengubah pola serangannya dengan menciptakan sebuah sangkar untuk mengatasi pergerakan Su Ying yang begitu cepat. Sayangnya Su Ying tak memperhitungkan bahwa ini bukan sekedar sangkar yang digunakan untuk membatasinya, melainkan upaya Tang San untuk memperluas jangkauan serangan agar ia bisa melancarkan serangan dari udara. Alhasil Su Ying pun tak cukup kuat untuk bisa meloloskan diri sehingga Tang San lah yang keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan 2 lawan 2 antara tim Wusan, Xiao Tang San melawan tim Besi Darah, yaitu dua pria bersaudara dengan masing-masing senjata palu besar. Dengan chemistry yang bagus, Xiao maju sebagai penyerang sementara Tang San bertugas melindunginya dan berusaha mengontrol jalannya pertarungan. Namun jelas tak semudah itu. Menurut Tang San, serangan palu mereka mirip dengan miliknya, hanya saja tidak lebih kuat tetapi pergerakan ayunannya yang jauh lebih cepat, yang bahkan tak sanggup ia tahan menggunakan rumput biru peraknya. Namun ternyata serangan-serangan Tang San ia gunakan untuk menyebarkan benih dari skill keduanya, yaitu rotan hantu. Tumbuhan parasit tersebut dapat mengikat lawan dan menyebarkan racun untuk membatasi pergerakan mereka. Pertarungan masih berlanjut. Secara kompak mereka menggunakan skill ketiganya, yaitu lemparan palu kembar yang dapat melacak dan mengejar targetnya. Tang San yang berusaha menyelamatkan Xiao tak cukup kuat sehingga ia terpental jatuh. Hal ini membuat Xiao sangat emosi dan langsung menyerang mereka dengan senjata jarum rahasia yang bisa membunuh lawannya dalam sekejap. Namun Tang San justru menghalau serangan mematikan tersebut karena bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah pertandingan. Mengingat tenaga yang sudah terkuras habis, ditambah racun Tang San yang semakin menyebar ke seluruh tubuh, mereka pun mengaku kalah sehingga dengan ini Tang San pun mendapatkan kemenangan keduanya. Sekembalinya ke akademi, Dai Mumbai terlibat cekcok dengan putri klan Cahaya Kibau yakni Ning Rongrong. Terdengar sikap angkuh Ning Rongrong yang terus-menerus memprovokasinya dan merendahkan Akademi Sri Lanka.